Wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat serta karunia yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah. Dan kita selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, diistiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Ya, masih dari kawasan Jalan Elang Raya Kampung Duku Semar, Harjamukti, Kota Cirebon. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan di kesempatan sore hari ini kembali bersama saya Angyub yang akan menemani Anda insyaallah hingga beberapa waktu ke depan. Barakallahu fikum ya, menemani waktu istirahat Anda di sore hari ini. Ya, tentunya dengan terus menyajikan acara-acara yang penuh faedah ya, berupa kajian-kajian dari para asatidzah kita, hafizahumullah, dan juga murotal-murotal pilihan untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Ya, yang sayang sekali apabila kita lewatkan begitu saja tentunya, barakallahu fikum. Ya, dan kajian-kajian sudah kita dengarkan ya, sudah kami sajikan juga sejak pukul 5 pagi tadi hingga yang akan kita dengarkan sesaat lagi, yaitu kajian Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Dan juga masih banyak ya, atau masih ada rangkaian acara faedah-faedah ilmu dari asatidzah kita hafizahumullah hingga pukul 22 atau pukul 10 malam hari nanti. Barakallahu fikum. Dan di kesempatan sore hari ini pembahasan dari Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah adalah pada pertemuan ke-104 ya, bab yakin dan tawakal, hadis yang atau hadis ke-74. Ya, dan setelah itu untuk adik-adik di rumah juga ada acara ya untuk belajar dan juga untuk mengikuti kisah-kisah yang semoga bisa menjadi penyemangat adik-adik semua untuk lebih rajin lagi dalam belajar, untuk lebih rajin lagi beribadah, untuk rajin lagi ya mentaati kedua orang tua ya, di dalam acara indahnya kisah anak ya, bermain dan belajar ya untuk anak muslim. Barakallahu fikum. Ya, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan yang pertama kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Indah Siar, Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada bab al-yaqin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakal. Sudah kita bahas bahwa keyakinan dan tawakal tidak bisa dipisahkan, dua perkara yang menjadi satu kesatuan. Karena seorang yang tawakal pasti karena dia yakin. Seorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, pasti dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya.
Maka digabungkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam satu bab keyakinan dan tawakal. Diawali dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas, walhamdulillah, yang kemudian dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan hadis-hadis. Fal awal an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah anak paman Rasulullah SAW yang dikenal keilmuannya karena didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Dan doa Rasulullah SAW makbul. Beliau benar-benar seorang yang ahli dalam bidang tafsir, sampai dijuluki dengan turjumanul Quran. Dijuluki dengan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran atau penafsir Al-Quran. Juga dijuluki wi'a'ul ilm, mangkok ilmu, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah SAW, kata Ibn Abbas, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd, aku melihat Nabi dan bersamanya rahad, atau dalam riwayat ruhaid. Rahad atau ruhaid dari kata rahad maknanya adalah sejumlah manusia yang lebih dari 3 kurang dari 10. Lebih dari 3 kurang dari 10 itu rahad. Tetapi sini disebut dengan ruhaid dengan tasghir, artinya hanya beberapa pelintir manusia. Saya ulangi ucapan Rasulullah SAW, ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat Nabi yang bersamanya hanya beberapa gelintir orang saja. Ini pengikutnya sangat sedikit, kurang dari 10. Wan nabiyya wa ma'hu ar-rajul war-rajulan. Selanjutnya kata Nabi, dan aku melihat pula seorang Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Berarti lebih sedikit dari yang tadi. Rahat beberapa orang saja, sedangkan rajul war-rajulan hanya pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan aku melihat Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini tentunya baru awal pembicaraan Rasulullah SAW sudah memberikan faedah kepada kita sangat besar, yaitu tidak mesti kebenaran itu kemudian diikuti banyak orang. Ada Nabi yang membawa kebenaran dari Allah SWT, ternyata pengikutnya kurang dari 10. Ada Nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut. Artinya kebenaran itu tidak diukur dari jumlah pengikut, tidak diukur dari banyaknya follower. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi selanjutnya, idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku serombongan manusia yang sangat besar. Disebutkan di sini dalam lafadznya sawadun azim, hitam yang besar. Kalimat sawadun azim, hitam yang besar ini menunjukkan jumlah manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Kata Nabi, aku menduga itulah umatku. Faqila li, ternyata dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan pengikutnya. Berarti pengikut Nabi Musa jumlahnya banyak. Itu dari kalangan Bani Israel. Walakin انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر. Tetapi dikatakan kepadaku, lihatlah ke arah yang lain. Aku lihat ke arah yang lain, aku lihat jumlah manusia yang juga besar. Undur ilal ufuqil akhar, lihat ke arah lain lagi. Rasulullah SAW melihat ke arah lain, ternyata jumlah manusia yang sangat besar. Sawadun azim. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Wa ma hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikatakan kepadaku, inilah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab, tidak pakai dihitung lagi, langsung dalam jannah, tidak diazab. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Nabi pun berdiri kemudian masuk ke rumahnya.
Para sahabat mendengar berita tadi membicarakan siapa manusia yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Maka manusia, yakni para sahabat, mereka memperbincangkan, menebak-nebak siapa kira-kira orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah. Sebagian mereka berkata, bisa jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu menemani Rasulullah SAW. Wa qala ba'duhum, berkata yang lain, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir di dalam keislaman. Artinya, mereka para sahabat, karena tawadhu'nya, sebagian mereka berkata, kalau kami pernah mengalami masa-masa sebelum Islam, tetapi mungkin yang lahir dalam Islam kemudian tetap dalam keadaan istiqamah sampai wafatnya, mungkin mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lam yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a, maka mereka pun menyebutkan beberapa perkara, mungkin mereka begini, mungkin mereka yang begitu, ila akhirnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu keluarlah Rasulullah sallallahu menemui mereka. Faqala, kemudian berkata, "Malladzi takhuduna fih?" Apa yang kalian sedang bicarakan? Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengkhabarkan, kami sedang berbicara tentang siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, humul ladina la yarquna wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta diruqyah, tidak menganggap sial pada sesuatu, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb mereka. Demikian dalam riwayat atau dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam riwayat lain disebutkan ada kalimat yaktawun, la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Demikian pula dalam lafaz yang lain tidak disebutkan dengan yarkun, tetapi yastarkun. Dan beberapa ulama menyatakan yang lebih sahih adalah yang la yastarkun, dengan wazan istaf'ala yastaf'ilu. Mengapa demikian? Karena yarkun, meruqyah, Nabi SAW melakukan dan membolehkan. Tetapi kalau meminta diruqyah, itu beda hukumnya. Jangan meminta untuk diruqyah. Diruqyah adalah dibacakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran misalnya, atau dengan lafaz-lafaz yang syar'i dari sunnah Rasulullah SAW, seperti Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yaghadiru saqama, atau mengobati seseorang dengan bacaan Al-Fatihah, atau mengobati seseorang dengan ini barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ar-raqi muhsin, orang yang meruqyah itu orang baik, muhsin. Tetapi kalau orang yang meminta diruqyah, dia melakukan sesuatu yang makruh. Mengapa dia meminta pada orang lain untuk diruqyah, padahal dia sendiri bisa membaca, dia sendiri bisa berdoa? Artinya hatinya cenderung pada orang lain. Maka yang demikian tidak dianjurkan. Sehingga lafaz yang lebih sahih, wallahu ta'ala alam, adalah kata Nabi, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Oh, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berarti terjemahannya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak memakai pengobatan dengan kay, dengan besi panas, dan tidak pula menganggap sial pada sesuatu. Tidak menganggap sial pada angka 13, tidak menganggap sial pada hari tertentu, tidak menganggap sial pada bulan Safar, tidak menganggap sial pada apapun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan segalanya. Kalau Allah takdirkan baik, maka terjadilah kebaikan. Kalau Allah takdirkan jelek, maka terjadilah kejelekan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah mengapa sebabnya Imam Nawawi rahimahullah memasukkannya dalam bab al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Karena hadis ini menggambarkan bahwa 70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, orang-orang yang penuh tawakal.
Mereka adalah orang-orang yang selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengerjakan yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Yang makruh pun tidak mereka kerjakan, seperti meminta diruqyah, hukumnya makruh. Yang kedua, yaktawun, meminta atau meminta diobati dengan kay, besi panas yang menganga, kemudian disentuhkan. Ini biasanya urusannya dengan syaraf, itu juga makruh. Wala yatatayyar, dan tidak bertatayyur. Kayaknya ini tanggal 13, kamar hotel saya kamar 13, jangan-jangan ada kejadian sesuatu. Ini barakallahu fikum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, masih di situ, masih makruh hukumnya. Tetapi kalau sudah amdaka aw raddak, jadi dosa. Apa amdaka aw raddak? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kalau sudah mempengaruhimu sehingga engkau menolak atau engkau tidak jadi, maka disitulah kamu dosa. Jadi perasaan-perasaan tadi ya wajar terjadi pada manusia, walaupun seharusnya tidak demikian. Tetapi kalau dilawan, saya tetap di situ, saya tidak pindah dengan tawakal pada Allah Ta'ala, maka tidak mengapa. Itu namanya dilawan. Tetapi kalau amdaka aw raddak, menjadikan kamu berangkat atau menjadikan kamu tidak jadi berangkat, berarti kamu terpengaruh dengan anggapan-anggapan sial tadi. 13. Pak, manajer hotel atau siapa yang di hotel tersebut, tolong saya ganti kamarnya, saya nggak mau 13. Nah, itu sudah mulai dosa. Ada apa dengan 13? Kamu pindah hanya karena itu? Atau nggak jadi berangkat? Kenapa kamu nggak jadi ikut? Nggak jadi, saya lupa kalau sekarang tanggal 13. Ini juga menjadi dosa ketika sudah mempengaruhimu, ma'amdaka aw raddak, yang menjadikan kamu berangkat atau tidak berangkat. Ala kulli hal, berarti dengan demikian hadis ini menunjukkan tentang orang yang bertawakal penuh kepada Allah, meninggalkan yang makruh-makruh, tidak menganggap sial pada perkara-perkara, maka orang inilah yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, kabar gembira. Maka ketika Rasulullah SAW memberitakan berita ini, bangkitlah seorang yang bernama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, ud'uni atau ud'uli, doakanlah aku, ud'ullah an yaj'alani minhum, ya Allah doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk di dalamnya. Masya Allah, engkau termasuk di dalamnya. Maka bangkitlah orang kedua, berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, doakan aku juga semoga aku termasuk di dalamnya. Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Apa maknanya engkau telah didahului oleh Ukashah? Sebagian menganggap maknanya dia tidak masuk 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab tadi. Tidak masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang berarti para sahabat saja tidak seluruhnya masuk. Ini yang pertama. Tetapi yang lebih rajih adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah doa Rasulullah SAW tadi untuk Ukashah saja. Adapun kamu sudah didahului oleh Ukashah. Karena kalau aku berikan pada kamu, aku doakan juga engkau, maka yang ketiga akan bangkit, yang keempat akan bangkit pula, semuanya akan minta didoakan. Maka cukup satu saja. Yang berarti sahabat yang mulia tadi tidak bisa dipastikan tidak masuk, bisa jadi juga masuk. Tetapi wallahu ta'ala alam, Nabi tidak mau menjawab yang kedua karena sudah didahului oleh yang pertama, yaitu Ukashah. Sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Sopan sekali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan menyatakan enggak mau, saya enggak mau doakan kamu, atau bukan menyatakan dengan bahasa yang seperti itu, tetapi beliau hanya berkata, engkau sudah didahului Ukashah, cukup. Artinya tidak bisa dipastikan tidak bisa dipastikan iya, wallahu ta'ala a'lam. Karena Nabi SAW tidak mau mengikrarkan atau mendoakan dengan kalimat seperti kepada Ukashah. Karena dalam riwayat kepada Ukashah pun Nabi bahasanya bukan engkau termasuk di dalamnya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat doa, ya Allah jadikanlah Ukashah termasuk di dalamnya. Tapi itu pun sama maknanya, karena doa Rasulullah SAW makbul, doa Rasulullah SAW diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian hadis yang agak panjang sehingga syarahnya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum saya baca.
nanti kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.